Langsung aku beli deh hari ini juga buat surprise. Mas Ferry. Oh, ya. Kamu, Dek Mel. Iya, aku bawain masakan buat Mas Ferry makan. Wah, makasih ya. Pasti masakannya enak. Dek Mel. Mas Ferry ngapain kesini? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Mas cuma mau memberikan sepatu ini kepada kamu. Siapa itu? Oh, kenalin. Calon suaminya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan, tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Ini barang isinya apa ya? Isi batu apa ya? Berat banget. Padahal kardusnya nggak terlalu besar. Tapi beratnya mungkin sekitar 100 kiloan deh. Kalau tahu berat kayak gini, kenapa nggak diojekkan? Atau dibawa becak gitu? Kenapa harus nyuruh aku? Aku gak boleh ngeluh. Namanya sudah rezeki. Berat atau ringan, aku harus jalani biar dapat uang. Oh iya, tabunganku kayaknya udah hampir cukup deh. Iya, kayaknya udah cukup. Kalau aku hitung-hitung tadi malam udah nyampe 350.000. Dan sebentar lagi pasti aku dapat komisi lagi. Nah, aku beli barang kesukaan dia. Pasti dia suka dan senang mendapatkan hadiah yang dia inginkan. Aku tahu kalau dia itu sangat menginginkan sepatu. Nanti aku akan belikan dia sepatu. Ya, harganya lumayan sih, tapi nggak apa-apa. Demi membuat dia tersenyum dan bahagia, aku rela kok kerja banting tulang setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi orang kaya? Setiap apa yang aku mau, aku bisa beli.
Aku mau itu aku bisa beli. Tapi aku sadar nasib aku hanya kurir barang. Tidak bisa seperti orang-orang di luar sana yang banyak uang. Seandainya ada keajaiban, tiba-tiba aku jadi orang kaya, itu akan hanya di film-film doang. Miskin langsung jadi kaya. Kalau dunia nyata, kayaknya sih nggak ada kayak gitu. Kalau aku punya mobil buy box, pasti jadi miliarder itu. Ngapain, Fer? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Orang yang berdosa, orang yang mengganggu tidur orang lain, yang mengganggu makan orang lain, yang mengganggu ibadah orang lain, dan mengkagetkan orang lain. Perasaan aku biasa aja. Biasa aja, aku barusan lagi melamun jadi orang kaya. Tiba-tiba kamu kagetkan, hilang deh jadi orang kayanya. Melamun jadi orang kaya. Iya. Fer, kalau mau jadi orang kaya, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itu pun nggak bakalan bisa. Siapa tahu aku nanti bisa menemukan botol yang isinya jin, mengabulkan segala permintaanku. Ya kan? Kamu ada-ada aja. Kamu itu seharusnya berpikiran bagaimana kita hari ini tuh untuk makan. Jangan menjadi orang kaya. Sudah, cuma bermimpi doang. Nggak salah kan? Hidup udah melarat kayak gini. Oh iya, kebetulan ada kamu. Bantuin angkatin dong. Fer, Ke pundak aku, bukan bantuin anterin. oh, Kalau bantu anterin pasti kamu minta bagian. kalau masalah itu kamu udah tahu kan. Lagian barang apa sih ini? Kayaknya ini ringan deh. Ringan kata kamu. Coba angkat. Ringan kok. Kayak kapas dibagi 7. Ringan kan? Iya, angkat. Tapi aku capek, Fer. Aku barusan udah nganterin barang. Nih, aku dapat 22.000. Nganterin beras tadi. Ya alhamdulillah. Syukuri apa yang kita dapatkan itu kita syukuri. Bantu angkat. Iya. Aduh. Awas. Ya, Kamu pasti gak bakalan kuat, Fer. iya, angkat. Awas. Angkat. Ini apaan, Fer? Batu kali di. Berat banget padahal kardusnya kecil kayak gini tapi beratnya minta ampun di. Aduh. Barangnya si Bu Arum. Punya dia, Fer. Kalau dia sih Kalau memberikan barang tuh, waduh, beratnya minta ampun nih. Seperti ini. Ayo. Bantuin, Fer. angkat sampai kamu kentut. Aduh. Gak kuat. Gak kuat, Fer. Kamu mau gantiin aku ngangkat ini? Enggak. Biar kamu aja. Lumayan, katanya mau dikasih uang 50.000. Walaupun 50.000, Fer. Encok, Fer. Ayo. Iya, bentar. Yuk. Siapkan kuda-kudamu. Iya, Fer. Ferry, Iya, Bu. Taruh di. awas ya. Awas barangku, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak. Ngerti kamu? Iya, Bu, ini mau diantar, Bu. Kok lama sekali sih kamu ngantar ke rumah? Berat, Bu. Ibu kalau pesen batu, jangan pesen kurir, Bu. Pakai dump truck aja. Siapa yang pesan batu? Ibu. Aku itu nggak pesen batu ya. Aku itu pesen barang-barang antik. Awas ada ya kalau sampai rusak, lecet, pecah. Kamu tuh harus ganti rugi ratusan juta. Ngerti kamu? Sejak kapan ya barang antik seberat beton kayak gini? Diam. Kamu tuh orang miskin. Kamu tuh nggak ngerti tentang barang-barang antik. Bu Arum,
kalau semisal di dalam ini adalah barang antik dan bobotnya itu berat, mungkin saya perkirakan ini 100 kilo lebih. Masa ongkosnya 50.000 baru? Iya, Bu. Kenapa? Kamu nggak mau? Nggak suka? Udah untung ya aku kasih kamu 50.000 daripada aku kasih 20, mau kamu? Ya bukan gitu, Bu. Kata Bu Arum ini barang antik, harganya ratusan juta. Ya resikonya besar lah. Masa iya cuma 50.000, Bu? Asalkan Ibu Arum tahu. Tadi saya sudah 3 kali berhenti karena berat. Ya resiko kamu jadi kurir. Udah jangan banyak ngeluh, anterin sekarang juga ke rumahku. Iya, Bu. Cepetan, aku awasi kamu dari belakang ya. Gak jadi ditambahin nih. Gak jadi. Berdua, Bu. Gak perlu, aku tuh gak perlu minta bantuan sama kamu ya. Cepetan. Ini bantuin ngangkat soalnya, Bu, berat. Iya, cepetan ya. Ayo, Fer. Jangan sampai pecah satupun barangku ya. Itu barang mahal. Kalian tuh nggak kira mampu untuk membeli barang seperti itu. Awas, awas, awas. Angkat ke atas nih. Banget sih sampai aku nyusul ke sini. Ya udah, ayo Bu. jalan. Ini karena barangnya berat, saya 3 kali berhenti. Ya udah. Makasih ya, Di, udah bantuin, Di. Iya, Fer. Hati-hati, Fer. Ya, Kalau kerja tuh jangan banyak ngeluh. berat ini, Bu. Kalau nggak percaya, nih, coba aja, Bu. Kan resiko kamu, makanya kalau kamu nggak mau keberatan jangan jadi kurir. Ngerti kamu? Ya. Ngerti nggak? Bu, jangan ajak ngobrol, ini berat. Cepetan, lama banget sih. Bu Arum sih enak, gak bawa apa-apa. Ini barangnya berat, Bu. Nah, udah cepetan. Barangku taruh sini ya. Bu, bantu, Bu, bantu. Enggak. Aduh, siapa nih bantu nurunin, Bu? Ya nggak mau tahu, itu kan urusan kamu, bukan urusan aku. Astaga. Awas ya. Iya, Bu. Barangku. Iya, Bu, iya. Pelan-pelan naruhnya. Barang mahal nih. Aduh. Duh. Awas penyok ya barangku. Ya maaf, Bu. Barangnya berat. Aku ambil uang dulu ya. Iya, Bu. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya, Bu. Jagain barang aku. Aduh. Kalau nerima orderan barang berat kayak gini terus-terusan, bisa encok masih muda nih. Berat banget. Kenapa nggak dipakai ojek aja? Kan enak tuh yang bawa motor. Kalau kayak gini mah, ini namanya penyiksaan diri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa belikan barang dia, kesukaan dia. Nih ongkosnya. Terima kasih, Bu. Tunggu sebentar. Apalagi, Bu? Maaf ya, Bu Arum. Bayarannya cuma gocap. Jadi sampai di sini aja ya, Bu Arum. Encok, Bu Arum. Terus barangku? Bawa sendiri, Bu Arum. Tapi kalau ditambahi yang ceban, bisa saya atur. Iya, aku tambahin. Siap, Bu Arum. Kamu jadi orang. Ceban dulu, Bu Arum. Tunggu. Iya, Bu Arum. Kalau gak digitukan, gak dapat uang aku. Barang berat kayak gini masih pelit sama ongkir. Nih. Bener kan? Siap, Bu. Rugi aku bayar kamu. Gak ada ruginya, Bu. Barang antiknya harganya ratusan juta. Cuma 150 semuanya, Bu.
Aduh, gimana ya cara bayar cateringan sama si Meli? Sedangkan uang aku itu cuma pas-pasan. Masih kurang banyak tuh, kurang 200.000. Gimana ya caranya biar aku itu bayar lebih murah sama si Meli? Aku itu harus cari cara biar catering aku itu dikasih murah sama si Meli. Biar uang aku ini cukup buat bayar. Tapi gimana ya? Oh, aku punya ide nih. Ide ini sangat bagus. Gimana kalau aku bilang kalau cateringannya itu basi? Biar aku dikasih potongan harga sama si Meli. Kan uang aku biar cukup nih. Tinggal 200.000. Ya udah deh, aku harus cepet-cepet ke rumah si Meli. Aku itu harus buat drama nih di depan si Meli. Masakan buat Mas Ferry ini udah jadi. Pasti ini enak banget. Nanti Mas Ferry itu pasti suka sama masakan aku. Secara ini kan makanan kesukaan Mas Ferry. Terong balado, tahu, tempe, dan nasi. Aku lupa bikin sambel. Gak apa-apa deh. Kan terong baladonya udah pedes. Nanti kalau kepedesan bisa sakit perutnya Mas Ferry. Apa aku antar sekarang aja ya, sebelum kesiangan, terus nanti Mas Ferry kelaparan gimana? Yaudah deh, aku antar sekarang. Sekarang tutup warung dulu aja. Mel, Loh, ada Mbak Tata. Ya Mbak, kenapa Mbak? cateringan yang kemarin berapa? Oh, sebentar ya Mbak, saya cek notanya dulu. Ini Mbak Tata, totalnya 500.000. Apa? 500.000? Iya Mbak Tata. Mbak Tata ini kan cateringnya ada daging ayam, telur, dan mie. Jadi total semuanya nih 500.000. Saya hanya ambil untung sedikit Mbak. 500.000 kamu bilang. Aku itu nggak mau bayar 500.000. Kemahalan. Kamu tahu nggak cateringan kamu itu ayamnya itu basi, Mel. Hah, basi Mbak? Kamu itu nggak bisa pilih bahan ya? Maaf ya Mbak Tata. Sepertinya saya itu beli daging ayamnya itu masih fresh kok. Jangan bohong Mbak Meli. Mbak Meli nggak mau dosa kan? Mbak Meli kalau jualan itu harus jujur. Bener Mbak Tata, saya itu beli daging ayamnya itu langsung pagi-paginya langsung saya masak kok. Saya nggak taruh dulu di kulkas, beneran. Tapi kok ayamnya basi sih? Kalau emang Mbak Meli itu belanja pagi-pagi, kenapa ayamnya itu bisa basi? Perasaan aku beli ayamnya fresh deh dagingnya. Gak mungkin dong kalau basi. Mel, kalau kamu tetap kayak gitu cateringannya, malahan cateringan kamu itu nggak laku, nggak ada yang beli. Tapi bener Mbak Tata, saya jujur. Saya itu beneran beli pagi-pagi ayamnya. Ya udah, sekarang aku itu nggak mau bayar 500.000. Aku cuma bawa uang 200.000. Jadi kamu nggak usah minta-minta lagi sama saya. Nih, ambil. Terima kasih ya Mbak Tata. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Iya, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Ya udah, aku mau pulang dulu. Terima kasih Mbak Tata. Kok bisa gini ya? Baru pertama kali aku dapat konsumen yang komplain seperti ini. Padahal kalau aku dapat cateringan, aku selalu pakai bahan-bahan yang fresh. Dan juga pesanan Mbak Tata itu, ayamnya udah aku kukus dulu. Gak mungkin basi dalam waktu 5 jam ataupun sehari tuh gak mungkin basi. Ya udah, mau gimana lagi? Mungkin ini musibah aku. Yang terpenting aku masih dapat upah dari Mbak Tata.
Iya Pak, kalau masalah itu Bapak tenang saja, biar saya yang mengatasinya. Aduh, Bos. aduh. Apaan sih yang megang-megang? Maaf ya, maaf Pak. Saya nggak sengaja. Enak aja wanita desa minta maaf. Kamu punya mata kan? Iya Pak, mohon maaf banget Pak. Saya lagi buru-buru. Aku gak butuh maaf dari kamu. Jadi tolong mata kamu itu digunakan dengan baik. Ya Pak, maaf ya Pak. Saya nggak sengaja. Gak sengaja. Nabrak orang sembarangan kayak wanita paling cantik aja kamu. Minta uang kamu. Pak, sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Saya nggak sengaja. Beneran Pak, saya beneran nggak sengaja. Saya lagi buru-buru sekarang Pak. Namamu siapa? Saya Meli. Asli orang sini? Iya Pak. Cantik, Bos. Hah? Cantik. Cantik. Iya, cantik. Bagus. Bagus. Dari atas sampai bawah itu bagus. Hah? Bagus penampilannya, Bos. Apa? Bodinya bagus, Bos. Yang keras. Bodinya bagus, Bos. Ya. Perkenalkan. Nama saya itu Pak Vero. Ya, saya di sini untuk mencari uang yang lebih banyak lagi. Ada urusan bisnis. Iya Pak. Udah punya pasangan? Sudah Pak. Oh, merek saya. Nomor HP berapa? Gak punya HP kamu? HP saya sekarang lagi rusak Pak. Baik, Bos. Nanti saya belikan lagi kamu. Iya, Bos. Ini buat wanita ini. Ya, siap, Bos. Apa ini Pak? Kardus? Iya, HP lah. Masih tanya. Buat siapa? Buat kamu Mbak Meni, ambil saja. Nanti kalau sudah diisi kartu, bilang saja ke saya. Di dalam kotak kardus HP ini tersimpan ada nomor saya. Nanti kamu tinggal telepon, lalu makasih ya Pak. Jangan panggil Pak nanti, manggil Mas saja. Karena saya masih muda, tapi udah memegang uang ratusan juta. Ini beneran Pak? Iya beneran. Buat saya? Buat kamu. Wah, Lagi bagus pula ya. kan kamu masih gak punya pasangan. Kulitnya lumayan halus. Nanti mandi susu ya, biar tambah halus, tambah bersih nanti. Glowing nanti dah. Glowing, Pak. Bener. Hah? Iya, bener, Pak. Suka kamu? Suka, Pak. Enak aja. Beneran buat saya Pak? Beneran Mbak Mel. Udah ambil saja. Aku ikhlas mengasih HP terhadap kamu. Pak, ini beneran. Ini HP mahal. Orang desa mah gitu ya dah. Aku ngomong berapa kali masih tanya beneran-beneran. Makanya gitu, Pak. Ngerti kamu enggak Mbak Mel? Ini ambil kamu ya Mbak. Ya. Nanti ada nomor saya langsung telepon ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya. Ya sudah, saya berangkat dulu ke depan ya. Saya Ke depan ya. lagi buru-buru ada urusan. Oh iya. Permisi. Iya. Dah. Sini, Iya, Pak. sini. Orangnya cantik dah. Iya, bener, Pak. Kenapa? Tapi perilakunya kayak orang. Orang gimana, Pak? Kayak orang gak normal. Udah ngomong, tanya lagi. Wajar, Pak. Orang kampung, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Kamu asli kampung juga? Iya, Pak. Kampung mana? Kampung Kerapu, Pak. Oh. Langsung aku beli deh hari ini juga. Buat surprise. Mas Ferry. Oh, ya? Kamu deh Mel. Iya, aku bawain masakan buat Mas Ferry makan. Wah, makasih ya. Pasti masakannya enak. Iya, itu masakan kesukaan Mas Ferry. Apa tuh yang disembunyikan? Enggak kok, bukan apa-apa. Aku mau pulang ke rumah dulu ya. Soalnya ada pekerjaan yang harus aku selesaikan dengan cepat. Oh, mau kembali ke warung? Enggak, mau balik ke rumah aja. Tumben, nggak mau nemenin Mas makan dulu. Aku lagi buru-buru, Mas. Besok aku temenin deh. Ya udah deh, lanjutin pekerjaannya. Semangat. Iya, dihabisin ya. Iya. Aku mau pulang dulu. Ya udah hati-hati.
Ya, permisi ya. Makasih masakannya. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu deh. Tapi apa ya? Nggak boleh berpikiran dan berprasangka buruk terhadap dia. Aku makan, terus aku langsung beli deh. Ya udah, harus buru-buru nih. Wah, ternyata beneran HP. Bagus banget. Enak banget ya kalau jadi orang kaya. Bisa seenaknya aja ngasih HP ke orang yang baru dikenal. Apalagi nih HP-nya bagus banget. Pasti harganya mahal. Tapi orang itu siapa ya? Kok aku belum pernah lihat mereka di desa ini? Assalamualaikum. Loh, Baik, Pak. Boleh saya duduk? iya boleh Mas. Lagi ngapain, Mbak? Mas kok bisa tahu rumah saya ya? Jangankan rumah kamu, Mbak. Masalah keuangan warga di desa ini, perharinya dapat berapa, aku tahu. Karena saya itu bukan orang sembarangan. Jadi, Mbak gak usah ngurusin, yang terpenting saya udah datang ke sini, Mbak kan harus bersyukur. Sini dong, duduk, Mbak. Lagi pula Mbak kan belum mempunyai suami. Belum, Mas. Maupun tunangan. Jadi, bolehkah Mas ini menaruh hati terhadap kamu? Boleh. Boleh. Bajunya sudah disiapkan? Sudah, Bos. Ini, Bos. Nah, jadi gini, sini, senderan sama aku. Ya, kamu tinggal pilih saja baju-baju ini yang kamu cocok, ambil saja supaya penampilan kamu bisa berubah, bukan ala desa lagi. Beneran buat aku? Iya, beneran. Aku gak pernah bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Nari amal? Enggak. Oh, bukan. Demel. Mas Ferry ngapain kesini? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Mas cuma mau memberikan sepatu ini kepada kamu. Sepatu apa itu? Siapa itu? Oh, kenalin. Calon suaminya. Oh, iya. Ini sepatu apa? Sepatu buat ke sawah. Udah, aku kasih tahu sama kamu ya, Mas. Meli ini tidak mau ke sawah lagi. Meli ini sekarang tidak boleh ke sawah lagi. Karena 1 minggu lagi Meli mau saya bawa ke Jakarta. Setelah itu ke luar negeri, ke Malaysia. Setelah itu ke Thailand. Ke luar negeri intinya. Mas Ferry, maafin aku ya, Mas. Nggak perlu minta maaf. Aku memang sengaja nabung untuk beli sepatu itu buat kamu. Ya udah kalau begitu, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran Yuk, berenang. Mak aja. bintang